Assalamualaikum sahabat beriman yang dirahmati Allah, yang sudah like dan subscribe saya doakan masuk surga, dan bisa membahagiakan orang tua. Banyak orang seringkali merasa rezeki mereka seret, meski sudah berusaha dengan keras. Berbagai cara sudah dicoba, namun hasilnya masih belum seperti yang diharapkan. Salah satu faktor yang sering diabaikan adalah lingkungan tempat tinggal yang ternyata bisa memengaruhi datangnya rezeki. Terkadang, kita tidak menyadari bahwa ada hal-hal di sekitar rumah yang justru menjadi penghalang keberkahan. Padahal, dalam Islam, banyak petunjuk tentang cara menjaga rumah agar menjadi tempat yang mendatangkan kebaikan dan rezeki. Rumah yang rapi, terjaga, dan selaras dengan nilai-nilai Islami, bisa menjadi pintu bagi datangnya berkah. Berikut ini 10 jenis pintu rumah penghalang rezeki, menurut pengetahuan yang Islami. Pintu yang menghadap tempat pembuangan sampah. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali mengabaikan pentingnya penempatan pintu rumah, padahal dalam Al-Quran, Allah menyebutkan pentingnya menjaga kebersihan dan keindahan, seperti dalam firman-Nya, "Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan." Hadits riwayat Muslim. Kebersihan, baik dalam fisik maupun lingkungan, bukan sekadar nilai estetika, tetapi menjadi salah satu jalan untuk meraih keberkahan dalam hidup. Pintu rumah yang menghadap ke tempat pembuangan sampah dapat menjadi sumber energi negatif yang tidak hanya memengaruhi suasana rumah, tetapi juga keberkahan rezeki penghuninya. Dalam Islam, tempat tinggal adalah amanah dari Allah, sebagaimana disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 80, dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Tempat tinggal yang baik dan nyaman adalah bagian dari nikmat yang harus dijaga, sehingga kebersihannya menjadi prioritas utama. Tempat pembuangan sampah yang kotor seringkali menjadi sarang penyakit, yang tidak hanya merugikan secara kesehatan, tetapi juga dapat memengaruhi kenyamanan dan produktivitas. Hadits Nabi Muhammad juga menekankan pentingnya menghilangkan sesuatu yang buruk dari jalanan sebagai bentuk keimanan. Menghilangkan gangguan dari jalan adalah sebagian dari iman. Hadits riwayat Muslim. Pintu rumah yang menghadap sampah menciptakan suasana yang tidak menyenangkan, yang dapat memengaruhi psikologi penghuni rumah secara tidak langsung. Bau tidak sedap yang terus-menerus masuk rumah dapat menurunkan semangat dan menciptakan rasa malas, yang akhirnya menghambat produktivitas kerja. Dalam pandangan Islam, menjaga lingkungan yang bersih adalah salah satu cara untuk memuliakan nikmat Allah dan menjaga keberkahannya. Dari sisi sains, lingkungan yang kotor dapat menjadi sumber penyebaran penyakit seperti infeksi saluran pernapasan dan gangguan kulit, yang akhirnya berdampak pada kesehatan penghuni rumah. Menjaga pintu rumah dari paparan sampah juga menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah berupa tempat tinggal yang nyaman. Syukur yang diwujudkan dengan menjaga kebersihan akan melipat gandakan nikmat, sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7. "Jika kamu bersyukur, maka aku akan menambah nikmat kepadamu." Sebaliknya, jika kita lalai menjaga kebersihan, itu bisa menjadi tanda kurangnya rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Selain itu, pintu rumah yang menghadap tempat sampah seringkali menjadi alasan tamu enggan datang, yang berarti rezeki dalam bentuk silaturahmi juga terhambat. Silaturahmi adalah salah satu pintu rezeki yang besar, sebagaimana disebutkan dalam hadits, "Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Oleh karena itu, pintu rumah yang bersih dan terhindar dari tempat sampah adalah langkah sederhana untuk menjaga keberkahan rezeki. Menempatkan pintu dengan arah yang baik juga mencerminkan kepedulian kita terhadap nilai-nilai Islami yang mengajarkan kebersihan sebagai bagian dari iman. Dengan menjaga pintu rumah dari tempat yang kotor, kita tidak hanya melindungi diri dari bahaya fisik, tetapi juga menjaga keharmonisan rumah tangga. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk selalu memperhatikan lingkungan sekitar pintu rumah sebagai salah satu cara untuk menarik keberkahan dan menghindari penghalang rezeki. Pintu yang selalu dibiarkan kotor dan berantakan. Dalam ajaran Islam, kebersihan memiliki posisi yang sangat penting, seperti yang disabdakan Nabi Muhammad, "Kebersihan adalah sebagian dari iman." Hadits riwayat Muslim. Pintu rumah yang kotor dan berantakan mencerminkan kurangnya perhatian terhadap nilai ini, yang dapat menjadi penghalang datangnya keberkahan. Rumah adalah cerminan diri, dan pintu adalah wajah utama rumah, sehingga kebersihannya menunjukkan sikap penghuni terhadap nikmat Allah.
Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 222, Allah memerintahkan, sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang menyucikan diri. Kebiasaan membiarkan pintu kotor menunjukkan kurangnya penghormatan terhadap anugerah tempat tinggal yang telah Allah berikan. Selain itu, pintu yang kotor dapat menjadi tempat berkumpulnya debu, kuman, dan bakteri yang dapat memengaruhi kesehatan penghuni rumah. Dari sisi psikologi, pintu yang bersih dan terawat dapat memberikan kesan positif dan meningkatkan semangat setiap kali seseorang masuk atau keluar rumah. Sebaliknya, pintu yang kotor dapat menurunkan semangat dan menimbulkan rasa malas yang berlebihan. Nabi Muhammad mengajarkan agar umatnya selalu memperhatikan kebersihan, bahkan dalam hal-hal kecil seperti membersihkan pekarangan rumah. Dalam hadits disebutkan, sesungguhnya Allah itu suci dan menyukai kesucian, Dia maha bersih dan menyukai kebersihan. Hadits riwayat Tirmidzi. Menjaga pintu tetap bersih juga dapat menjadi sarana untuk menarik tamu dan mempererat silaturahmi. Tamu yang merasa nyaman ketika berkunjung akan membawa berkah tersendiri bagi penghuni rumah. Sebaliknya, tamu yang merasa risih karena pintu yang kotor mungkin enggan untuk kembali, sehingga potensi rezeki dari silaturahmi berkurang. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 34 disebutkan bahwa manusia seringkali tidak menyadari nikmat yang telah diberikan Allah, dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya. Salah satu wujud rasa syukur atas nikmat tersebut adalah dengan merawat pintu rumah agar tetap bersih dan indah. Lingkungan yang bersih juga memancarkan energi positif, yang dapat meningkatkan produktivitas dan kreativitas penghuni rumah. Menjaga kebersihan pintu rumah bukan hanya tentang estetika, tetapi juga tanggung jawab spiritual terhadap nikmat Allah. Dalam kehidupan sehari-hari, membersihkan pintu rumah dapat menjadi bentuk ibadah kecil yang mendatangkan pahala. Oleh karena itu, pintu rumah harus selalu dalam kondisi yang bersih dan rapi untuk memancarkan keberkahan. Dengan menjaga kebersihan pintu, kita juga membuka peluang untuk datangnya rezeki yang lebih besar dari arah yang tidak terduga. Pintu yang rusak dan tidak segera diperbaiki. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 30, Allah menyebutkan bahwa manusia adalah khalifah di bumi, yang berarti kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga apa yang telah diberikan Allah. Salah satu bentuk tanggung jawab tersebut adalah dengan merawat rumah, termasuk memperbaiki pintu yang rusak. Pintu rumah yang rusak mencerminkan kelalaian penghuni dalam menjaga amanah yang telah Allah berikan. Dalam Quran Surat Al-Anfal ayat 27, Allah memperingatkan, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah yang dipercayakan kepadamu." Pintu yang rusak dan tidak segera diperbaiki juga dapat menjadi celah bagi masuknya gangguan fisik, seperti binatang atau pencuri, yang berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan rumah. Dari sisi psikologi, pintu yang tidak terawat dapat memberikan kesan negatif dan menciptakan perasaan tidak aman bagi penghuni. Dalam hadits Nabi Muhammad disebutkan, sesungguhnya Allah menyukai hambanya yang bekerja dengan baik dalam segala hal. Hadits riwayat Tirmidzi. Memperbaiki pintu yang rusak adalah salah satu bentuk amal kebaikan yang dapat mendatangkan keberkahan. Selain itu, pintu yang kokoh juga mencerminkan rasa syukur kita atas nikmat keamanan yang telah Allah berikan. Dalam Quran Surat Ibrahim ayat 7, Allah berfirman, "Jika kamu bersyukur, Aku akan menambah nikmat kepadamu." Sebaliknya, jika pintu yang rusak dibiarkan, itu menunjukkan sikap lalai terhadap nikmat Allah dan dapat menjadi penghalang rezeki. Pintu yang rusak juga dapat memengaruhi hubungan sosial, karena tamu yang datang merasa tidak nyaman melihat rumah yang terkesan tidak terawat. Silaturahmi yang terganggu bisa mengurangi salah satu pintu rezeki yang penting dalam kehidupan. Rasulullah bersabda, "Siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka sambunglah tali silaturahmi." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Memperbaiki pintu juga dapat menjadi salah satu cara untuk menghindari kerugian lebih besar di masa depan akibat kerusakan yang bertambah parah. Dalam pandangan Islam, perbaikan adalah bagian dari ikhtiar untuk menjaga keberkahan yang telah diberikan Allah. Dari sisi sains, rumah yang terawat memberikan rasa nyaman dan menurunkan tingkat stres penghuni. Pintu yang kuat dan kokoh juga menjadi simbol perlindungan, yang memberikan rasa aman bagi keluarga di dalam rumah. Oleh karena itu,
memperbaiki pintu yang rusak adalah tindakan yang sangat penting untuk menjaga keberkahan dan kenyamanan rumah. Dengan menjaga pintu tetap dalam kondisi baik, kita menunjukkan tanggung jawab kita sebagai khalifah yang diberi amanah oleh Allah untuk menjaga nikmat-Nya. Pintu yang menghadap jalan buntu atau gelap. Dalam kehidupan sehari-hari, lokasi pintu rumah sangat mempengaruhi aliran energi dan keberkahan yang masuk, sebagaimana dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 80 yang menyatakan, "Dan Allah menjadikan bagi kamu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal." Pintu rumah yang menghadap ke jalan buntu atau area yang gelap dapat menciptakan suasana yang kurang kondusif bagi penghuni, yang pada akhirnya dapat menghambat datangnya rezeki. Dalam hadits riwayat Bukhari, Nabi Muhammad bersabda, "Sesungguhnya tanda-tanda manusia di akhirat adalah tangan yang cemburu, mata yang iri, dan mulut yang fasik." Suasana gelap di sekitar pintu rumah dapat memicu perasaan cemas dan tidak aman, yang berdampak negatif pada kesehatan mental penghuni. Penempatan pintu yang menghadap jalan buntu seringkali mengurangi arus lalu lintas dan peluang bertemu dengan tetangga atau tamu, sehingga membatasi potensi jaringan sosial yang dapat membawa rezeki. Dalam pandangan ulama, lokasi pintu yang strategis dan terang mencerminkan keterbukaan hati penghuni terhadap keberkahan yang datang dari berbagai arah. Dari sisi logis, pencahayaan yang baik di sekitar pintu rumah meningkatkan keamanan dan kenyamanan, sehingga tamu merasa lebih diterima dan dihargai. Sains modern juga mendukung pentingnya pencahayaan yang cukup, karena cahaya terang dapat meningkatkan mood dan produktivitas penghuni rumah. Pintu yang menghadap jalan buntu seringkali membuat penghuni merasa terisolasi, yang dapat menurunkan semangat untuk beraktivitas dan mencari peluang rezeki. Dalam Islam, keterbukaan dan keramahan adalah nilai yang sangat dihargai, dan pintu yang strategis mendukung nilai-nilai tersebut dengan memudahkan interaksi sosial. Selain itu, pintu yang menghadap ke area terbuka atau jalan utama biasanya lebih menarik dan mengundang, yang dapat meningkatkan peluang bisnis atau pekerjaan yang datang ke rumah. Lingkungan yang terang dan ramai di sekitar pintu rumah juga dapat mengurangi risiko kejahatan, memberikan rasa aman bagi penghuni. Hadits lain menyatakan, barang siapa yang membangun rumahnya di atas dasar yang kuat, maka ia tidak akan goyah saat badai datang. Ini menunjukkan pentingnya fondasi yang baik, termasuk penempatan pintu. Pintu yang menghadap jalan buntu dapat menimbulkan perasaan stagnasi dan keterbatasan, yang dapat menghambat perkembangan pribadi dan profesional penghuni rumah. Dalam konteks spiritual, pintu yang terang mencerminkan hati yang bersih dan terbuka, yang menarik keberkahan dari Allah. Sebaliknya, pintu yang menghadap ke jalan buntu atau gelap bisa menjadi simbol dari hati yang tertutup dan kurang bersyukur atas nikmat yang diberikan. Pengaturan arah pintu rumah sesuai dengan prinsip-prinsip Islami tidak hanya meningkatkan estetika rumah, tetapi juga membawa dampak positif bagi kehidupan penghuni. Dengan memperhatikan arah dan pencahayaan pintu rumah, kita dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan. Selain itu, pintu yang strategis memudahkan akses ke berbagai fasilitas umum, seperti pasar, sekolah, dan tempat ibadah, yang semuanya berkontribusi pada kemudahan mendapatkan rezeki. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk mempertimbangkan lokasi dan pencahayaan pintu rumah sebagai bagian dari upaya menarik keberkahan dan menghindari penghalang rezeki. Pintu dengan hiasan atau simbol yang tidak Islami. Hiasan dan simbol yang dipasang di pintu rumah mencerminkan nilai dan keyakinan penghuni, yang dalam konteks Islam harus sesuai dengan prinsip-prinsip yang dianjurkan. Dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 31, Allah berfirman, "Hai anak Adam, janganlah kamu mengganggu kesempurnaan pakaianmu, dan janganlah kamu berpakaian mewah-mewahan." Memasang hiasan atau simbol yang tidak Islami di pintu rumah dapat menciptakan suasana yang bertentangan dengan nilai-nilai agama, yang pada akhirnya dapat menghalangi datangnya rezeki. Hadits riwayat Abu Dawud menyatakan, barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka, yang mengingatkan umat Islam untuk menjaga keunikan identitas mereka. Hiasan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, seperti simbol-simbol berhala atau gambar yang tidak pantas, dapat mengundang energi negatif dan mengganggu ketenangan rumah. Dari sisi logis, hiasan yang sederhana dan elegan lebih mudah menciptakan kesan positif dan menarik bagi tamu yang berkunjung. Sains modern juga menunjukkan bahwa lingkungan yang harmonis dan estetis dapat meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan psikologis penghuni rumah. Pintu rumah yang dihias dengan simbol Islami,
seperti kaligrafi atau motif geometris, mencerminkan keimanan dan penghargaan terhadap seni yang sesuai dengan syariah. Hal ini juga dapat menjadi sarana dakwah kecil yang mengingatkan penghuni dan tamu akan pentingnya nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari. Dalam pandangan ulama, menjaga keaslian dan kesucian pintu rumah adalah bagian dari menjaga keimanan dan keberkahan yang diberikan Allah. Selain itu, hiasan yang Islami dapat menciptakan suasana yang tenang dan damai, yang mendukung harmonisasi dalam keluarga dan lingkungan sekitar. Simbol-simbol yang tidak Islami dapat menimbulkan perasaan tidak nyaman dan mengurangi rasa aman penghuni rumah, yang berdampak pada produktivitas dan kesejahteraan. Dengan memilih hiasan yang sesuai dengan ajaran Islam, kita menunjukkan rasa syukur dan penghargaan terhadap nikmat yang telah Allah berikan. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 13, Allah menyatakan bahwa manusia diciptakan beragam suku dan bangsa agar saling mengenal, bukan untuk meniru atau menyerupai. Oleh karena itu, hiasan yang mencerminkan identitas Islami membantu memperkuat rasa kebanggaan dan keunikan diri sebagai umat Islam. Pintu yang dihias dengan simbol Islami juga dapat menarik perhatian orang-orang baik, yang pada gilirannya dapat membuka peluang rezeki melalui jaringan sosial yang positif. Sebaliknya, hiasan yang tidak sesuai dapat menimbulkan stigma negatif dan mengurangi kesempatan untuk berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Selain itu, estetika yang Islami mengajarkan kesederhanaan dan keindahan yang tidak berlebihan, yang sesuai dengan prinsip hidup moderat dalam Islam. Menjaga pintu rumah dari hiasan yang tidak Islami juga merupakan bentuk penghormatan terhadap ajaran Nabi Muhammad yang selalu menekankan pentingnya kesucian dan kesederhanaan. Dengan demikian, memilih hiasan yang Islami pada pintu rumah adalah langkah penting untuk memastikan lingkungan yang mendukung keberkahan dan rezeki yang halal. Pintu yang tidak menghadap kiblat. Arah kiblat adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan seorang Muslim, yang mempengaruhi berbagai aspek, termasuk penempatan pintu rumah. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 144, Allah berfirman, "Kami melihat wajahmu menoleh ke langit, lalu kami akan memalingkan kamu ke arah yang berbeza." Pintu rumah yang tidak menghadap kiblat dapat menciptakan ketidakharmonisan dalam ruang, yang pada akhirnya dapat mengganggu keseimbangan energi dan keberkahan rezeki. Hadits riwayat Tirmidzi menyatakan bahwa arah kiblat adalah simbol orientasi spiritual seorang Muslim, yang mencerminkan fokus dan ketundukan kepada Allah. Dengan mengarahkan pintu rumah ke arah kiblat, penghuni menunjukkan keimanan dan ketaatan mereka, yang dapat menarik keberkahan dan rezeki dari Allah. Dari sudut pandang logis, penempatan pintu yang selaras dengan arah kiblat menciptakan aliran energi yang harmonis dalam rumah, mendukung kehidupan yang lebih teratur dan seimbang. Sains modern juga menunjukkan bahwa orientasi ruang dapat mempengaruhi mood dan produktivitas, sehingga penataan pintu yang tepat dapat meningkatkan kualitas hidup penghuni. Selain itu, pintu yang menghadap kiblat dapat memudahkan penghuni untuk melakukan ibadah, seperti sholat, yang mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat spiritualitas. Dalam pandangan ulama, menjaga orientasi pintu rumah sesuai dengan kiblat adalah bentuk ibadah kecil yang mendatangkan keberkahan dalam kehidupan sehari-hari. Pintu yang tidak menghadap kiblat mungkin mencerminkan kurangnya perhatian terhadap aspek spiritual, yang dapat menghambat aliran rezeki yang halal dan berkah. Selain itu, penempatan pintu yang salah dapat menciptakan ketegangan dan konflik internal dalam keluarga, yang berdampak negatif pada keharmonisan dan kesejahteraan. Dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 6, Allah memerintahkan umat Islam untuk membersihkan diri sebelum sholat, yang menunjukkan pentingnya kesiapan dan ketundukan dalam ibadah. Dengan mengarahkan pintu rumah ke kiblat, penghuni rumah juga menunjukkan kesiapan dan kesiagaan untuk beribadah kapan saja, yang mencerminkan disiplin dan ketekunan. Hal ini juga dapat meningkatkan rasa tanggung jawab dan kesadaran diri, yang merupakan kunci untuk meraih keberkahan dan rezeki yang halal. Pintu yang menghadap kiblat menciptakan kesan yang baik bagi tamu yang berkunjung, menunjukkan bahwa rumah tersebut adalah tempat yang penuh keimanan dan ketaatan. Keselarasan antara pintu rumah dan arah kiblat juga mencerminkan keteraturan dan keterpaduan dalam kehidupan penghuni, yang dapat menarik energi positif dan rezeki. Dalam konteks spiritual, pintu yang menghadap kiblat menjadi simbol terbukanya hati dan pikiran terhadap keberkahan yang datang dari Allah. Sebaliknya, pintu yang tidak sesuai dengan arah kiblat dapat menciptakan hambatan spiritual yang menghalangi aliran rezeki yang halal dan berkah.
Oleh karena itu, penting bagi setiap muslim untuk mempertimbangkan orientasi pintu rumah mereka sesuai dengan arah kiblat sebagai bentuk penghormatan dan ketaatan kepada Allah. Dengan demikian, menjaga agar pintu rumah menghadap kiblat adalah langkah strategis untuk memastikan keberkahan dan kelancaran rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Pintu dengan ukiran atau warna yang mencolok. Penampilan pintu rumah, termasuk ukiran dan warna yang digunakan, memainkan peran penting dalam menciptakan kesan pertama yang berdampak pada penghuni dan tamu. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 14, Allah menyebutkan tentang keindahan dan keharmonisan yang diciptakannya di bumi. Katakanlah, apakah kebanyakan mereka menyangka bahwa mereka akan dibiarkan demikian saja, tanpa perhitungan? Pintu rumah yang terlalu mencolok dengan ukiran atau warna yang berlebihan dapat menarik perhatian negatif dan menciptakan suasana yang tidak nyaman, yang akhirnya menghambat keberkahan rezeki. Hadits riwayat Bukhari menyatakan, sesungguhnya Allah menyukai yang sederhana dalam segala hal, yang mengingatkan umat Islam untuk menghindari kemewahan yang berlebihan. Ukiran yang rumit dan warna yang mencolok dapat menciptakan distraksi visual, mengganggu ketenangan dan fokus penghuni rumah dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dari sudut pandang logis, desain pintu yang sederhana dan elegan lebih mudah dipelihara dan tahan lama, yang mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan dan efisiensi. Sains modern juga menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak berlebihan dalam estetika dapat meningkatkan konsentrasi dan produktivitas, yang pada gilirannya mendukung kesuksesan dan rezeki. Pintu yang memiliki ukiran atau warna yang terlalu mencolok dapat menarik perhatian yang tidak diinginkan, seperti pencuri atau orang-orang yang berniat buruk, yang dapat mengganggu keamanan rumah. Dalam pandangan ulama, menjaga kesederhanaan dalam desain rumah adalah bentuk syukur atas nikmat yang diberikan oleh Allah, yang dapat menarik lebih banyak keberkahan. Selain itu, pintu yang sederhana dan tidak mencolok menciptakan kesan ramah dan terbuka bagi tamu, yang dapat meningkatkan hubungan sosial dan peluang rezeki melalui silaturahmi. Ukiran yang terlalu rumit juga dapat menciptakan perasaan terbebani bagi penghuni, yang mengganggu keseimbangan emosional dan mental. Dengan memilih warna yang netral dan desain yang sederhana, penghuni rumah dapat menciptakan lingkungan yang tenang dan harmonis, mendukung kesejahteraan fisik dan mental. Hadits lain menyatakan, sesungguhnya yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi manusia, yang menekankan pentingnya kegunaan dan fungsionalitas dalam segala hal, termasuk desain rumah. Pintu rumah yang tidak mencolok juga lebih mudah berbaur dengan lingkungan sekitar, menciptakan kesan yang harmonis dan menyatu dengan alam. Kesederhanaan dalam desain pintu rumah mencerminkan nilai-nilai Islami yang mengedepankan kesopanan dan keanggunan tanpa berlebihan. Selain itu, pintu yang sederhana dan elegan dapat meningkatkan nilai estetika rumah tanpa mengorbankan kenyamanan dan keamanan. Dalam konteks spiritual, kesederhanaan mencerminkan hati yang bersih dan tidak serakah, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang menahan diri dari kemewahan yang tidak perlu. Sebaliknya, pintu yang terlalu mencolok dapat menciptakan perasaan tidak nyaman dan ketidakseimbangan, yang menghambat aliran energi positif dan rezeki. Oleh karena itu, memilih desain pintu yang sederhana namun elegan adalah langkah bijak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberkahan dan kesejahteraan. Dengan demikian, menjaga pintu rumah tetap sederhana dan tidak mencolok adalah cara efektif untuk menarik rezeki yang halal dan berkah, sesuai dengan ajaran Islam. Pintu yang terlalu banyak celah atau tidak kokoh. Keamanan rumah adalah aspek fundamental yang tidak boleh diabaikan, dan pintu rumah merupakan salah satu elemen utama dalam menjaga keamanan tersebut. Dalam Al-Quran Surat Al-Muminun ayat 96, Allah berfirman, apabila kamu melihat orang-orang yang berdosa, peragakanlah mereka seperti apa yang kamu lihat kepada orang-orang yang soleh. Pintu rumah yang memiliki terlalu banyak celah atau tidak kokoh dapat menjadi pintu gerbang bagi gangguan fisik dan energi negatif, yang pada akhirnya menghambat datangnya rezeki. Hadits riwayat Ahmad menyatakan, janganlah engkau merugikan dirimu sendiri, yang mengingatkan umat Islam untuk menjaga segala aspek kehidupan, termasuk keamanan rumah. Pintu yang tidak kokoh mudah ditembus oleh pencuri atau hewan liar, yang dapat menciptakan ketidakamanan dan rasa cemas bagi penghuni rumah. Dari sudut pandang logis, pintu yang kuat dan kokoh mencerminkan kesiapan penghuni dalam menghadapi berbagai tantangan dan melindungi apa yang dimiliki.
Sains modern juga mendukung pentingnya keamanan fisik dalam menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung kesejahteraan mental. Pintu dengan banyak celah memungkinkan masuknya udara dingin atau panas, yang dapat mempengaruhi kenyamanan penghuni dan meningkatkan biaya energi. Dalam pandangan ulama, menjaga keamanan rumah adalah bagian dari tanggung jawab sebagai khalifah di bumi, yang diberikan oleh Allah untuk melindungi diri dan keluarga. Selain itu, pintu yang kuat dan aman menciptakan rasa aman dan tenang, yang mendukung produktivitas dan keberhasilan dalam berbagai aspek kehidupan. Hadits lain menyatakan, barang siapa yang melindungi rumahnya dengan baik, maka dia akan dilindungi dari segala macam bahaya, yang menekankan pentingnya keamanan rumah. Pintu yang kokoh juga mencerminkan rasa tanggung jawab dan keseriusan penghuni dalam menjaga amanah yang diberikan oleh Allah. Selain itu, pintu yang aman dan kokoh dapat mengurangi risiko kerusakan akibat bencana alam, seperti angin kencang atau hujan deras, yang dapat merusak rumah dan menghambat rezeki. Dari sisi psikologi, penghuni yang merasa aman dan terlindungi lebih mampu untuk fokus pada pencarian rezeki dan pengembangan diri. Pintu yang tidak kokoh juga dapat menjadi sumber kebisingan dan gangguan, yang mengurangi kualitas hidup dan kesejahteraan penghuni rumah. Menjaga pintu tetap dalam kondisi baik dan aman adalah bentuk syukur atas nikmat tempat tinggal yang diberikan oleh Allah, yang dapat menarik lebih banyak keberkahan. Selain itu, pintu yang kokoh dan aman juga menciptakan kesan baik bagi tamu yang berkunjung, meningkatkan peluang hubungan sosial yang positif dan membawa rezeki. Dalam konteks spiritual, menjaga keamanan rumah mencerminkan hati yang waspada dan penuh tanggung jawab, yang sesuai dengan ajaran Islam. Sebaliknya, pintu yang banyak celah atau rapuh dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakamanan, yang menghambat aliran rezeki yang halal dan berkah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memastikan pintu rumah mereka dalam kondisi yang kuat dan aman, sebagai langkah strategis untuk menarik keberkahan dan menghindari penghalang rezeki. Pintu yang tidak pernah dibuka untuk tamu atau orang lain. Dalam Islam, keramahan dan silaturahmi adalah nilai-nilai yang sangat dihargai, yang dapat membawa keberkahan dan rezeki melalui hubungan sosial yang baik. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim menyatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Pintu rumah yang jarang atau tidak pernah dibuka untuk tamu mencerminkan sikap tertutup dan kurangnya keinginan untuk membangun hubungan sosial, yang dapat menghambat datangnya rezeki. Dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 103, Allah berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali, agama, Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Menutup diri dari tamu berarti menutup peluang untuk mempererat silaturahmi, yang dalam Islam dianggap sebagai salah satu pintu rezeki yang besar. Dari sudut pandang logis, interaksi sosial yang baik dapat membuka berbagai peluang bisnis, kerjasama, dan jaringan yang mendukung kesuksesan finansial. Sains modern juga menunjukkan bahwa hubungan sosial yang kuat dapat meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional, yang berkontribusi pada produktivitas dan kreativitas. Pintu yang selalu tertutup dapat menciptakan kesan bahwa rumah tersebut tidak ramah atau terbuka, yang dapat mengurangi minat orang untuk berkunjung atau berkolaborasi. Dalam pandangan ulama, membuka pintu untuk tamu adalah bentuk amal jariah yang dapat mendatangkan pahala dan keberkahan dalam kehidupan. Selain itu, tamu yang merasa diterima dengan baik akan membawa kabar baik dan peluang rezeki dari berbagai arah. Hadits lain menyebutkan, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, maka hendaklah ia menyambung silaturahmi. Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Dengan membuka pintu untuk tamu, penghuni rumah menunjukkan sikap terbuka dan murah hati, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang kasih sayang dan kepedulian terhadap sesama. Pintu yang sering dibuka untuk tamu juga menciptakan peluang untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan informasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup dan rezeki. Dari sisi psikologi, interaksi sosial yang positif dapat mengurangi stres dan meningkatkan rasa bahagia, yang berkontribusi pada kesejahteraan secara keseluruhan. Selain itu, tamu yang puas dengan keramahan dan kehangatan rumah akan lebih mungkin untuk merekomendasikan rumah tersebut kepada orang lain, membuka peluang rezeki baru. Menutup pintu untuk tamu berarti menutup potensi rezeki yang datang melalui hubungan sosial yang baik dan saling mendukung. Dalam konteks spiritual,
Membuka pintu untuk tamu adalah bentuk ibadah kecil yang mendekatkan diri kepada Allah dan memperkuat ikatan sosial. Sebaliknya, pintu yang selalu tertutup dapat menciptakan perasaan isolasi dan keterasingan, yang menghambat aliran rezeki yang halal dan berkah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk selalu membuka pintu rumah mereka untuk tamu, sebagai bentuk penghargaan terhadap nilai-nilai Islam dan sebagai strategi untuk menarik keberkahan. Dengan demikian, menjaga pintu rumah selalu terbuka untuk tamu adalah langkah penting dalam membangun hubungan sosial yang kuat dan mendatangkan rezeki yang berlimpah. Pintu yang menghadap ke rumah yang kosong atau terbengkalai. Lingkungan sekitar rumah memiliki pengaruh yang besar terhadap energi dan keberkahan yang masuk, dan pintu rumah yang menghadap ke rumah kosong atau terbengkalai dapat menciptakan hambatan rezeki. Dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman, dan berbuat baiklah kepada diri sendiri. Rumah yang menghadap ke bangunan kosong atau terbengkalai dapat menciptakan kesan yang tidak menyenangkan dan mengurangi semangat penghuni untuk menarik keberkahan. Hadits riwayat Bukhari menyatakan, sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Lingkungan yang terawat dan harmonis mencerminkan kepedulian penghuni rumah terhadap kebersihan dan kerapihan, yang dapat menarik energi positif dan rezeki. Dari sudut pandang logis, rumah yang menghadap ke area terbengkalai dapat mengurangi nilai estetika dan kenyamanan, yang berdampak negatif pada produktivitas dan kesejahteraan penghuni. Sains modern juga menunjukkan bahwa lingkungan yang tidak terawat dapat meningkatkan tingkat stres dan mengurangi kualitas hidup, yang pada akhirnya menghambat pencapaian tujuan dan rezeki. Pintu yang menghadap ke rumah kosong seringkali menimbulkan perasaan tidak aman dan takut, yang dapat mengganggu ketenangan dan fokus penghuni dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Dalam pandangan ulama, menjaga lingkungan sekitar rumah adalah bagian dari menjaga nikmat yang diberikan Allah, yang dapat mendatangkan keberkahan dan rezeki. Selain itu, lingkungan yang terawat menciptakan kesan positif bagi tamu yang berkunjung, meningkatkan peluang hubungan sosial dan bisnis yang menguntungkan. Hadits lain menyatakan, janganlah kamu merusak bumi, sesungguhnya bumi itu adalah amanah. Dengan menjaga pintu rumah dari pemandangan rumah kosong atau terbengkalai, penghuni menunjukkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang indah dan terawat juga meningkatkan rasa bangga dan kepuasan diri penghuni rumah, yang berkontribusi pada kesejahteraan mental dan emosional. Dari sisi spiritual, lingkungan yang bersih dan terawat mencerminkan hati yang bersih dan penuh syukur, yang sesuai dengan ajaran Islam tentang rasa syukur atas nikmat yang diberikan. Pintu yang menghadap ke rumah kosong atau terbengkalai juga dapat menciptakan energi negatif yang menghambat aliran rezeki yang halal dan berkah. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk memperhatikan lingkungan sekitar pintu rumah mereka, memastikan bahwa area tersebut terjaga dengan baik dan bebas dari kerusakan. Selain itu, penghuni rumah dapat mengambil inisiatif untuk memperbaiki atau merawat lingkungan sekitar, yang dapat meningkatkan hubungan dengan tetangga dan komunitas. Dengan berpartisipasi dalam kegiatan kebersihan dan perawatan lingkungan, penghuni rumah menunjukkan kepedulian dan tanggung jawab sosial, yang dapat menarik keberkahan dan rezeki. Sebaliknya, mengabaikan lingkungan sekitar pintu rumah dapat menciptakan kesan negatif dan mengurangi peluang untuk mendapatkan rezeki yang berkah dan berkelanjutan. Oleh karena itu, menjaga pintu rumah agar tidak menghadap ke rumah kosong atau terbengkalai adalah langkah penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung keberkahan dan kelancaran rezeki dalam kehidupan sehari-hari. Kesimpulan: 10 jenis pintu rumah yang telah dibahas menunjukkan betapa pentingnya perhatian terhadap detail dalam menjaga keberkahan dan kelancaran rezeki menurut pengetahuan Islami. Setiap jenis pintu memiliki dampak yang signifikan terhadap energi, keamanan, dan hubungan sosial penghuni rumah, yang semuanya berkontribusi pada kesejahteraan dan kesuksesan finansial. Dalam setiap bab, kita telah melihat bagaimana prinsip-prinsip agama, logika, dan sains modern saling melengkapi dalam memahami pentingnya penempatan dan perawatan pintu rumah. Dari pintu yang menghadap tempat pembuangan sampah hingga pintu yang tidak menghadap kiblat, setiap aspek memiliki implikasi yang mendalam terhadap kualitas hidup dan rezeki yang diterima. Pentingnya menjaga kebersihan, kesederhanaan, keamanan, dan keramahan dalam desain pintu rumah tidak hanya mencerminkan nilai-nilai Islami tetapi juga mendukung kesejahteraan fisik dan mental penghuni. Selain itu,
Interaksi sosial yang baik dan lingkungan yang terawat memainkan peran penting dalam membuka peluang rezeki yang halal dan berkah. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas dalam buku ini, setiap individu dapat menciptakan lingkungan rumah yang harmonis, aman, dan penuh keberkahan. Keberhasilan dalam menarik rezeki tidak hanya bergantung pada usaha pribadi tetapi juga pada upaya menjaga lingkungan dan hubungan sosial yang mendukung. Islam memberikan panduan yang komprehensif tentang bagaimana menjaga rumah dan lingkungan sekitarnya, agar selalu mendukung kehidupan yang sejahtera dan penuh berkah. Oleh karena itu, setiap Muslim diharapkan untuk menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari desain pintu rumah hingga perawatan lingkungan sekitar. Dengan demikian, keberkahan dan kelancaran rezeki akan mengalir dengan lancar, memberikan manfaat tidak hanya bagi penghuni rumah tetapi juga bagi komunitas sekitar. Kesadaran dan penerapan ajaran Islam dalam aspek-aspek kecil seperti pintu rumah dapat membawa perubahan besar dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas hidup dan mencapai tujuan yang lebih tinggi. Penting untuk selalu mengingat bahwa setiap tindakan, sekecil apapun, memiliki dampak yang signifikan terhadap keberkahan dan rezeki yang diterima. Dengan menjaga pintu rumah sesuai dengan ajaran Islam, kita tidak hanya melindungi diri dari penghalang rezeki tetapi juga membuka pintu bagi berbagai peluang dan keberkahan. Selain itu, upaya menjaga lingkungan dan hubungan sosial mencerminkan rasa tanggung jawab dan kepedulian terhadap sesama, yang merupakan inti dari ajaran Islam. Dalam menghadapi tantangan kehidupan modern, prinsip-prinsip Islami tentang keberkahan dan rezeki tetap relevan dan dapat diterapkan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik dan bermakna. Dengan demikian, buku ini diharapkan dapat menjadi panduan praktis bagi setiap individu yang ingin menciptakan lingkungan rumah yang mendukung keberkahan dan kelancaran rezeki. Kesimpulannya, perhatian terhadap pintu rumah sebagai pintu gerbang keberkahan adalah langkah strategis yang dapat membawa perubahan positif dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan prinsip-prinsip yang telah dibahas, kita dapat menciptakan rumah yang tidak hanya indah dan nyaman tetapi juga penuh dengan keberkahan dan rezeki yang halal. Semoga setiap pembaca dapat mengambil hikmah dan manfaat dari buku ini, serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari untuk meraih keberkahan dan kesuksesan yang berkelanjutan.